Kisah Tanah Jawa yang pasti, yang seperti saya bilang ya, di setiap kunjungan ke media manapun gitu, Kisah Tanah Jawa dari dulu banget selalu punya tempat di hati saya, karena cetakan buku pertama dari 4 series Kisah Tanah Jawa saya punya di rumah, saya udah baca semuanya. Cuma memang untuk pada akhirnya berjodoh dengan film ini, saya melupakan bahwa saya pernah punya buku itu, karena gimana pun pada akhirnya ketika film ini kita garap, kitab utama saya bukan lagi bukunya tapi skenario gitu, dan partner utama saya ya selain Koster adalah sutradara saya, yaitu Mas Awi. Jadi disitulah kita tempa lagi dari awal, kita brainstorm lagi dari awal, kita diskusi lagi dari awal. Ya kalau menurut saya pribadi, di luar dari saya memainkan Kisah Tanah Jawa adalah satu kisah yang memang layak diceritakan dan harus disimak, didengarkan, karena yaitu dia tadi, Pak Manus itu bener banget ya. Generasi sekarang itu selalu menuntut hal-hal yang relate. Nah, sekarang hadirlah sesuatu yang sangat relate, dekat banget sama kita. Selain menawarkan kengerian, tapi juga story yang based on urban legend yang dulu sempat sangat heboh banget gitu, dan bahkan itu divalidasi sama orang Jogja sendiri ya, betul ya. Jadi ya sebuah kebanggaan. Mudah-mudahan filmnya bisa tidak hanya memberi teror kepada penontonnya, tapi juga menghibur, dan pasti jangan nonton sendiri. Rasanya dipocongin. Wah, pertanyaan bagus sekali. Nah, rasanya dipocongin sebenarnya lebih ke apa ya? Panik attack enggak. Untungnya saya nggak ada claustrophobic. Karena emang itu liang lahatnya emang disediain khusus ya Mas, kita gali emang sedemikian rupa sehingga, dan itu memang areanya adalah area pemakaman beneran yang pas saya dikafanin, ya kan Mas? Iya. Pokoknya ketika proses syuting itu, saya berusaha supaya saya tetap menjaga interaksi dengan sekitar. Saya nggak pengen kosong, nggak pengen terbawa, nggak pengen hanyut gitu, karena gimana pun acting kan adalah emosi yang jujur tapi situasinya palsu. Jadi memang gimana pun saya coba untuk sadar bahwa situasi ini palsu. Meskipun sempat ada momen dimana hampir aja terlena sama suasana itu. Rebahan di situ, dibungkus ya, udah kayak klepon gitu, dibungkus. Klepon dibungkus gitu. Iya, lemper sih sebenarnya, lemper ya, dibungkus, dilengah. Terus ada momen-momen dimana kayak krunya sibuk masing-masing, pemainnya saya sendiri. Ada momen silent memang. Pas kita menunggu untuk take itu ada momen silent. Nah itu momen yang saya jaga untuk, makanya saya berterima kasih juga sama semua krunya, karena mereka juga meladeni saya untuk tetap berinteraksi. One take oke, enggak sih, karena itu bukan tujuan kita untuk bikin film ini. Kita pengen bikin sebagus mungkin, jadi kita one take oke bukan ukuran seberapa hebat kita. Jadi enggak one take oke, tapi efektif dan efisien. Yang tersulit, kalau yang tersulit sih kayaknya yang dikubur itu ya, justru yang pas di belakang jaringan belakang itu sih agak sulit. Ritual paling dengerin lagu pop kekinian ya yang lagi viral. Ritualnya nggak ada sih, yang pasti ngobrol, karena menurut saya di setiap project atau syuting, sarapan buat saya agar saya kuat itu adalah diskusi dengan director. Udah, ke bawah sampai rumah tanahnya doang sih, sama pengalamannya, tapi yang lain-lain alhamdulillah nggak ada yang ikut. Ketakutan. Transferan terima. Tapi kan di duluan itu. Untungnya enggak ya, karena saya juga ngobrol sama Om Al bahwa pada akhirnya itu kembali ke kitanya gitu. Kalau memang kitanya benar-benar bisa selalu fokus, menjaga diri gitu, pikirannya nggak dibiarin kosong. Dan saya bersyukur karena saya punya keluarga yang suportif, saya punya istri yang sangat suportif. Jadi momen kosong dan hampa itu nggak pernah ada. Support banget. Supportnya dengan ini ya, membuat sebuah set target penonton. Ya pokoknya support dari istri luar biasa lah waktu syuting. Bahkan dia sempat ngunjungin juga waktu syuting di Jogja. Nah, Naila nih. Pengalaman horor kalau buat kita sudah ada ya, cuma untuk yang masih ada salah satu pemeran
ya emang kayak gini tuh udah ada juga Om Hao juga ke set launching gitu. Seru ya. Pohon beringin ini usianya ratusan tahun guys. Itu salut tuh Mas Awi dan tim bisa menemukan tempat itu luar biasa. Susah banget nemuin. Jadi kita ada jadwal reki nyari lokasi di Jogja seminggu. Udah sampai hari ke-7 saya belum nemuin pohon yang saya suka. Yang saya ngelihat saya ngeserem gitu kan. Sampai orang lokasi ya stres. Mas Awi kasih saya sehari. Udah dia keliling kan. Akhirnya saya ingat kita pesawat jam 4 sore pulang ke Jakarta, pagi-pagi dia telepon, Mas Awi mau nggak ngeliat pohonnya? Tapi jauh sih. Ya udah deh, bisa nggak pesawat kita mundurin, pesawat kita bisa kita mundurin ke jam 7 malam. Akhirnya kita pergilah ke pohon itu. Begitu kita lihat, langsung lah saya suka kan. Waktu set visit pun Om Hao begitu ngeliat pohonnya langsung nyamperin saya, Mas Awi ini ada banyak ini. Dia bilang gitu. Lagi mau sih gitu, Mas Awi ini ada banyak ini begitu. Banyak cocok. Kalau kata Om Hao itu udah seperti apartemen bertingkat-tingkat. Tidak jauh dari sungai itu. Sungai itu jalurnya ya. 4 kayaknya. Ada 4 yang saya belum. Kok kayaknya nanggung ya belum ya gitu. Terus waktu kita syuting yang pengikut Walis dia harus mengucapkan mantra, lagi rehearse dong, saya ngeliat kok ini orang harusnya duduk, tiba-tiba dia lompat dan gerakan lompatnya kamu ada di sana ya? Ada. Waktu dia gerakannya lompat, bentuknya tuh nggak kayak manusia, kayak anjing lompat gitu. Pokoknya kalau manusia tuh nggak mungkin lompatnya kayak gitu. Saya bingung kan, nggak ada di adegan kan, kok rehearse-nya begitu. Ternyata acting coach kita bisa lah gitu ngeliat gitu. Terus dia bilang, Mas Awi yang tadi dia kesurupan siluman serigala katanya, karena dia pikirannya bukan kosong tapi pikirannya sombong kata dia gitu. Jadi si siluman itu, Om juga pernah dijelasin ya, si siluman tuh kayak pengen ngingetin, ini bukan tempat kalian ya gitu. Sedangkan dia merasa dia hebat gitu mungkin ya. Jadi gitu. Jadi bukan pocongnya doang yang diseleksi sama Om Hao, tapi pohon Pohon beringinnya beringin juga juga ya. diseleksi sama Om Hao. Karena lokasinya kan lewat sungai, salah satu sungai besar di Jogja ya, dan itu jalur, jadi tidak malokasran dari pohon beringin, tapi yang lewat itu hampir non ya. Nah, iya, Penasaran ya mereka ya? Justru yang sempat dikhawatirin kan justru yang dari jalur itu kan. Karena kalau dari company kan kita udah minta izin. Saya sih mikir kan karena Walisti bikin perjanjiannya dengan Jin Banaspati, di mana Jin Banaspati itu kan panas, api. Nah, jadi saya pengennya warna film Satu ini harus hangat. Makanya kalau perhatiin yang di Banyu Soco sebenarnya lampunya sedikit banget karena kita memang mengandalkan api aja. Gitu sih. Kayaknya nggak butuh chemistry ya. Yang penting kita butuh saling percaya aja. Ini adalah kali pertama saya kerjasama dengan Della, bersama juga dengan Mas Awi. Kita punya waktu memang untuk pre-production, di mana kita workshop, kita baca segala macam. Tapi yang paling penting dari proses itu, saya dan Della adalah kita ngebangun kepercayaan aja bahwa sampai selesai kita sama-sama akan menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi emang tolong saling mengingatkan. Karena saya rasa percaya itu akan lebih daripada chemistry yang akhirnya bisa dilihat di layar, karena itu sesuatu yang lebih dirasain gitu. Dan nonton kan adalah pengalaman spiritual ya, lebih kerasa ya, dan mudah-mudahan nanti ketika nonton emang cukup believable bahwa kami berdua sudah temenan sejak Orok. Jadi kalau dari saya tuh ada kesulitan ya, jadi memang ini sebuah kebanggaan karena emang kenal lama juga. 2016, yes. Jadi kita temenan udah lama, jadi kalau memang dibilang KKN ini. tapi waktu itu ya kan gitu kan, dan ya sudah nyawanya lah. Kalau saya yang di YouTube yang di. Tapi kan bukan Om Hao kan yang menunjukkan. Jadi bukan. kita harus kasih tahu bahwa ini bukan nepotisme ya, bukan ya. Jadi kita saling tahu bahwa di belakang belajar bahasa Jawa. Kita ada acting coach-nya yang memang kebetulan orang asli Jogja, dan kita kan secara bahasa kan bahasanya bahasa Jogja. Jadi itu sangat terbantu banget ketika ada adaptasi skenario, ada ubah-ubah kata-kata dikit, kita bisa langsung minta sama acting coach-nya. Jadi belajarnya nggak terlalu susah, dan bahasa adalah salah satu memang ketertarikan saya dari dulu. Dan masalah aksen saya rasa bukan ini ya, bukan hal berat sih. Udah lama kok, sekitar 2-3 mingguan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you.